Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas, sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda si angkara murka. Rakyat Indonesia tak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru berselendang awan, serta daun-daun pohonan harus menyanyikan sanjungan kepada penjajah. Karena Belanda masih ingin mencengkeramkan kuku-kukunya kepada Indonesia, niat busuk Belanda terus direkayasa. Dan Surabaya, kota kita tercinta, menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang lagi ke Indonesia, ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicengkam kekhawatiran. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala-nyala dan berkobar-kobar. Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Saat itulah tampil seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, merasakan dengan jiwa yang dalam. Terasa berat bagi Kiai Hasyim Asy'ari penderitaan umat. Lalu beliau mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa Kiai Hasyim yang taqarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para ulama, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 tercetuslah fatwa resolusi jihad bahwa setiap muslim wajib angkat senjata berjuang membela tanah air Indonesia, dan mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah kusuma bangsa yang syahid di jalan Allah. Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa resolusi jihad itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda Surabaya bernama Bung Tomo. Pemuda cerdas berumur 25 tahun. Dan kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata. Tentara menyiapkan senjata walau apa adanya untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboy, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya, tentara sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya
serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo arek-arek Surabaya maju ke medan perang, pertahankan kemerdekaan. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya. Arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, serta para pemberani terjun ke medan perang membela kemerdekaan dengan keberanian yang total. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya banjir darah. Jasad para pahlawan yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya merah mekar laksana bunga mawar, bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana bunga melati. Mawar dan melati, merah dan putih, mawar merah, melati putih, merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, bendera tanah airku. Dengan Allahu Akbar, peluru musuh dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil, bom-bom yang berdentuman menjadi kecil, mitraliur yang melesat ganas menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Semua dianggap kecil. Yang besar hanya Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jadilah 10 November menjadi hari pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka akan harum dalam kenangan, dan wangi harumnya akan sampai ke perkampungan sorga. Maka kemudian tanggal dicetuskannya fatwa resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober 1945 itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.